Yang mana itu? Pasu-pasu yang mana? Perempuan di Beru ya? Di Beru, Jenny, anak Ulina. Anak Ulina. Legendaris sekali orang ini dua. Mamanya juga ini kerjanya. Mamanya perkolong-kolong paling top masing-masing. Oh ya? Dia bisa dua suaranya. Asal jangan tiga lah. Hah? Mana tadi apa? Dio. Tadi nggak habis tadi apanya mana? Cok muda. Bukan. Kemenyannya mana? Mana kamu taruh? Yang kecil kan? Udah. Horas. I'll be back. Coba dibaca dulu konten yang saya tulis, yang saya posting ya. Jangan jangan gagal paham ya. Jangan gagal paham. Larubat. Tujuan kita itu membantu orang, bukan berdebat. Kalau kita berdebat, kita tidak bisa membantu orang. Terlalu banyak komentar-komentar yang agamais lah ya. Padahal belum tentu juga dia pernah berkomunikasi langsung dengan Yesus Kristus. Saya itu percaya sama Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena saya sebenarnya itu Kristen. Ya. Saya itu Kristen. Di KTP saya Kristen. Tidak pernah sejarahnya saya di ban gereja atau pendeta. Karena saya siap berdebat. Saya lahir seorang Kristen. Tujuan kita itu adalah membantu orang, bukan berdebat. Ya, tujuan kita membantu orang, bukan berdebat. Sayang sekali saudara terlalu maju atau ya sok archetype lah, apa namanya, bawa kitab suci, padahal nol sama sekali tidak paham apa itu kitab suci. Minum kopi, alang minum kopi, minum tabu mulu, besok orang urusan. Buat aku istirahat, aku muncul mana si bantuan lekku. Jelek, semangat, jangan jadi orang yang mabuk agama. Ya benar sekali, mabuk agama itu sangat berat. Ya, orang sudah datang minta tolong ke rumah kita, kena santet, kena guna-guna, masa kita tidak bantu? Masa harus kuceramahi dulu? Ya, masa kita harus berceramah? Makanya tadi saya posting, bila saya naikkan tawarannya 50 versus 100 juta, nanti mungkin 2 bulan lagi. Kenapa? Nggak ada ribut, beres itu. Kita nggak ada ribut, orang yang ribut. Maksudnya makan benar ini orang itu kan lagi. Dia beres di situ. Nggak ada yang ribut, kita nggak ribut, orang yang ribut. Kenapa dia ribut? Kita tidak membuat orang rugi. Ada nggak kita buat orang rugi? Yang masalahnya dia rugi, iri sama kita. Kan itu masalahnya sekarang. Ada nggak kita buat rugi orang, Biring? Ada yang Iya. Ada nggak kita buat rugi orang? ada. Ya udah, kan dia sendiri yang rugi. Orang saya nggak kenal kok yang berdebat itu, saya tidak tahu siapa dia. Nggak ada kok. Ini medsos. Kita mau buat apa kek, yang penting tidak konten porno. Kita kan membantu orang. Kita menyelamatkan orang dari kematian.
Mungkin mereka kan mungkin orang-orang yang di Mesir itu cemburu kita itu utusan Tuhan, utusan Yesus. Mereka cemburu. Terus siapa? Pendeta yang jadi utusan Tuhan, pemuka agama yang jadi utusan Tuhan. Pemuka agama kan cuma tahu berkhotbah, nggak bisa menyembuhkan penyakit. Nggak ada yang ribut, Birin, tenang aja. Ya, aku hanya mau menjelaskan sama orang, memperjelas. Jangan salah paham. Itu Birin maksudku. Ya bisa saja itu yang iri itu dia karismatik, yang nggak percaya ke paranormal, nggak percaya ke dukun, dia hanya percaya ke pendeta, iya kan? Ya tapi ya itu kan keyakinan dia, keyakinan kita jangan dipaksakan dia dong. Saling menghormati perbedaan keyakinan. Dia percaya ke pendeta, dia katanya percaya ke Yesus, itu hak dia. Keyakinan kita dengan keyakinan kita juga, kita percaya juga sama Yesus, dibata Tuhan Yang Maha Kuasa. Emang hanya harus kita ikut dia. Kita juga nggak memaksakan dia ikut kita, bukan. Kita di sini bukan mengajarkan agama, kita menyembuhkan orang. Kita di sini kasih tahu menyembuhkan orang, bukan mengajarkan agama. Nah, itu. Karena otak orang itu beda-beda, Biring. Dia nggak paham apa yang kita katakan. Ya, jadi sekali lagi, saya tidak mengajarkan agama, saya menyembuhkan orang. Saya membantu orang. Nah, di saat saya membantu orang, jangan bawa-bawa agamamu ke saya. Agamamu. Bila agamamu itu bisa menyembuhkan orang, sembuhkanlah orang. Jangan berkomentar di sini. Nah, itu. Ya, Mari kita saling mengerti, memahami konten-konten yang saya buat. Saya tidak mengajarkan agama. Saya tidak mengajarkan yang salah. Saya tidak mengajak saudara-saudara ke jalan yang salah. Kami mau membantu orang. Mau menyembuhkan orang. Ya. Tadi ada juga, ya. Memang di zaman dulu itu Yesus tidak dibayar. Sekarang ku tanya, pendeta siapa yang tidak dibayar berkhotbah? Pendeta siapa yang tidak digaji di gerejanya? Nah, coba. Padahal cuma dia hanya berkhotbah, ya. Bukan berarti dia tidak boleh digaji. Dia harus memang dikasih. Kita harus hormati mereka. Karena dia butuh biaya juga berkhotbah. Ya. Jadi mari kita saling memahami, ya. Ya, tujuan kita itu menyembuhkan orang, bukan mengajarkan agama, ya. Makanya tadi banyak orang yang komentari, saya tidak pernah mengajarkan agama, saya tidak pernah mengajak saudara-saudara ikut ke saya. Ayo percaya ke saya, ikuti yang keyakinan saya tidak pernah bilang seperti itu. Mari dengan cara kita masing-masing bagaimana membantu. Kan itu yang perlu. Benar nggak yang saya bilang? Tujuan kita itu membantu dan menyelamatkan orang, bukan mengajarkan ilmu agama, bukan. Ya. Jadi jangan salah paham. Banyak yang salah paham dengan postingan saya, karena mungkin pemikiran dia anti dengan hal-hal yang gaib. Sedangkan di kitab itu ada gaib, ada yang jahat, ada yang baik. Kan itu tertulis di kitab suci, kitab suci siapapun itu ada. Mau Hindu, Buddha, Kristen, Islam, ada itu. Tapi selalu yang baik itu pasti pemenangnya. Itu, ya. Jadi jangan salah paham. Ya percuma mulai dari anak masih sekolah minggu, malu segala macam, rajin ke gereja tapi nggak paham apa isi kitab itu. Ya, konten-konten tadi itu coba di sini aja juga. Ayo, mari kita sharing, ya.
Kita di sini bukan debat agama, kita membantu orang. Ya, kita membantu orang, menyelamatkan orang dari kematian dan sakit. Kalau dengan cara yang kamu yakini, sesuai dengan kitab yang kamu yakini, ya jalankan. Tak pernah yang datang ke rumah saya itu, saya suruh berdoa dengan cara saya. Saya suruh dia berdoa, memakan obat yang mau dia makan dengan cara keyakinan dia sendiri. Keyakinan Islam, keyakinan Hindu, keyakinan Kristen, dia berdoa dengan sesuai keyakinan dia. Ya, itu. Ya, jadi pahamilah. Ya, mari kita lebih universal, lebih terbuka soal pengetahuan umum, menerima perbedaan. Yang penting demi kebaikan. Ya, yang penting demi kebaikan. Semua intinya itu demi kebaikan. Awas. Kai biring, kai. Gak ada apa-apa biring. Siapa nggak ada diajak? Yang diajak papa ini papa yang yang diajak, bukan kamu. Karena kamu nggak pernah kasih tahu di mana-mana. Enggak. Aku itu siap diajak orang. Sedangkan Yesus Kristus saja sampai disalib, dimatikan, dibunuh, disiksa, nggak apa-apa kok. Apalagi seorang Rismon Raja Mengatur Sirait, seorang manusia biasa. Yesus saja sampai dibunuh, dimatikan di kayu salib. Nggak apa-apa dibilang dia. Ini masih dihina-hina. Ya biasa-biasa aja kali. Orang saya nggak kenal kok dia. Mau dia ngoceh soal kitab suci, mau apapun dia. Itu dia yang belum apa-apanya soal ilmu Alkitab. Enggak. Yang penting kamu ngerana saja di situ, makan belum. Hah? Besok sen kita datang lagi. Nah, kan? Sen kita besok datang biring. Yang batu Simegara ada yang kukur. Enggak, yang Simegara. Berapa Simegara kemarin ya? Aku katakan sama orang ya. Lebih Simegara enggak loh. 12 juta. Ya, ingat sekali lagi ya. Tujuan kita itu membantu dan menyelamatkan orang. Saya di sini tidak mau berkhotbah. Saya tidak mau membawa nama agama tertentu. Saya tidak mau kasih tahu apa agama saya. Tujuan saya itu menyelamatkan orang. Ya. Saya dengan cara saya. Nah itu. Jadi jangan salah paham. Kalau Sanwara bisa menyelamatkan orang dengan agama, mau selamatkan orang lain. Saya dengan cara saya. Tujuan kita sama, walau berbeda dengan caranya masing-masing. Nah itu yang perlu. Kadang orang tidak salah paham, terlalu fanatisme berlebihan, agamanya berlebihan, ya. Nah itu. Jadi nggak usah kita saling berdebat, saling mengatakan siapa yang paling benar. Saya tidak pernah mengatakan saya paling benar, agama saya paling benar. Saya tidak pernah mengatakan itu. Yang paling benar itu adalah siapa bisa menyembuhkan dengan cara yang baik. Nah, itu. Ya. Menyembuhkan orang yang sakit, menyelamatkan orang yang terjelumi, menyelamatkan orang yang kena guna-guna, membantu. Kalau hanya bisa kita dalam nama Yesus bisa selamat orang, ya udah semua kita bisa selamatkan orang. Tapi kalau kamu bisa dengan ucapan seperti itu, ya amin, syukur. Saya dengan cara saya, Anda dengan cara Anda. Dengan mengucapkan dalam nama Yesus kamu sembuh, silakan saja, itu sah-sah saja. Saya tidak pernah katakan itu salah. Cuman di saat saya membuat postingan, jangan banding-bandingkan Yesus yang kau percaya dengan Yesus yang saya percaya. Nanti bisa beda. Nah, padahal tujuan kita sama, mau menyelamatkan orang. Ya. Mau cari dukun itu tidak ada sekolahnya, itu pilihan, ya, itu pilihan.
Iya benar Tia Silalai ya. Karena aku baca yang jadi apa bawa isi Alkitab. Padahal saya tidak perlu isi Alkitab. Yang saya lakukan itu membantu orang. Ya, kalau dibilang tadi yang bilang, ya Yesus tidak percaya sama Yesus, tidak pernah dibayar membantu orang. Sekarang pendetamu berkhotbah dibayar atau tidak kalau berkhotbah? Itu yang jadi pertanyaan. Coba tunjukkan di mana pendeta yang berkhotbah tidak dibayar. Nah, kalau debat ke sana, cuman saya tidak mau katakan itu. Cuman kalau kalian itu mencampuri urusan saya membantu orang, walaupun tidak saya tunjukkan orang, privasi saya harus menjaga yang datang ke rumah saya. Saya tidak mau sembarangan mempublish yang datang ke rumah saya. Privasi seseorang itu harus saya jaga. Nah, iya kan? Privasi seseorang itu harus saya jaga. Tidak sembarangan mempublish. Nah, ada etika, ya, ada aturan mainnya, tidak sembarangan. Jadi, marilah saling menghormati ya. Tujuan kita itu sama, membantu orang yang sakit. Nah, pas selamanya gambar-gambar itu kita tunjukkan, ada waktunya. Ya. Jadi, mari kita ambil sisi positifnya aja. Itu saja. Ya, nggak usah kita berdebat soal agama. Padahal tujuan kita menyelamatkan orang. Kalau kita nanti berdebat terus, nggak tertolong orang. Kapan kita mau tolong orang kalau kita berdebat terus? Nanti jangan seperti di TV One. Berdebat terus, kapan mau negara ini kita bangun? Lalat berdebat. Jadi, action yang perlu. Aksi yang perlu. Orang sudah hosana ngair tuna. Kita berdebat lagi, ya kan? Kalau apa yang bisa kita kerjakan, kerjakan. Apa yang bisa kita lakukan, lakukan. Jangan nunggu waktu. Ya, kalau kita baca dulu kitab suci baru membantu orang, ya itu bisa-bisa saja dengan versi seseorang. Jadi kalau saya dengan cara saya, kelebihan diberikan oleh Tuhan itu. Ya, mohon maaf ya, mari kita saling menghormati. Mau dengan cara agamamu sendiri, mau membantu orang, silakan. Dengan cara saya, harus Anda hormati juga. Karena saya tidak pernah mengajarkan agama. Saya tidak pernah mengajarkan apa yang saya yakini. Yang saya yakini itu adalah kebaikan. Yang saya jalankan itu membantu orang. Ya, karena terlalu banyak tadi komentar-komentar, makanya saya tidak mau live tadi. Cuman nggak bisa saya jawab semua komentar-komentar itu. Debatnya nggak enak gitu ya. Jadi nggak dewasa debatnya gitu. Selalu membawakan nama-nama Yesus kita. Ya, itu hal yang baik. Padahal kita itu membantu orang yang sekarat di rumah saya. Nanti videokan yang sekarat di rumah saya, nanti Anda nangis. Sejauh mana dia sudah sakit, bisa sembuh, ya. Jadi kalau orang Hindu juga mau menyelamatkan orang, membantu orang, ya jangan salahkan dong orang Kristen dia bisa menyelamatkannya. Kalau orang Buddha bisa, biksunya bisa menyembuhkan orang sakit, jangan ngomong dong orang Kristennya. Doakan juga dari kita, bantu dengan doa bahwa orang Buddha itu bisa juga menyembuhkan orang. Ya, orang yang punya aliran kepercayaan, kalau dia bisa menyembuhkan orang, jangan kau bawa-bawa ke agamamu. Nah, itu nggak kena. Dia sudah menyelamatkan orang dengan keyakinan dia. Mari kita syukuri, mari kita bantu dengan doa, mari kita support. Janganlah pula di kitab saya nggak boleh seperti itu. Itu di kitabmu, di kitab dia bisa. Nah, ya, mari kita hormati perbedaan. Tidak usah terlalu mengatakan apa yang kita yakini. Apabila kamu yakin dengan keyakinanmu, bantu orang, bukan ngoceh, bukan berdebat. Ya, debat itu tidak bisa menyembuhkan orang. Menyembuhkan orang itu adalah action. Ya, do the best. Don't waiting tomorrow. You must do it whatever you did today. Nah, soalnya ala aha persamosir kan itu nengkan. Dan sahabat jauh tulang, oke. Putra Margana COVID-19 ada obatnya sama saya. Cuma orang ragu. Ya saya juga nggak mau sembarangan memproduksi karena itu biayanya mahal. Ya ada COVID bisa kita sembuhkan, yakinlah bisa. Ya, aku baca tadi semua, jadi nggak bisa saya jawab karena saya capek ngetik. Bagusan saya bolo halak karokon ngerana, ya menjawabnya semuanya. Nah,
Bolok corona. So kok tetap narame piau sebenarnya kamu. Si hutur. Si butar pertepel orang sudah oras-oras. Ya, mari. Jangan bawa kitab yang saudara yakini membanding-bandingkan yang dikerjakan yang baik orang lain. Ya. Saya tidak pernah memaksakan apa yang saya yakini. Saya hanya menunjukkan saya bisa menyembuhkan orang, itu saja. Ya. Saya hanya menunjukkan bisa menyembuhkan orang, bukan mengajarkan ada keyakinan yang saya punya. Saya itu Kristen, ya. Saya juga nanti akan dikuburkan secara Kristen. Ya. Saya juga nanti akan dikuburkan secara Kristen. Jadi, tidak usah ragu ke saya. Ya, saya itu Kristen 100%. Ya. Hanya saya sudah melihat mukjizat itu. Saya sudah melihat mukjizat itu dari Tuhan melalui leluhur, ya. Melalui leluhur, bukan melalui pendeta. Ya, bukan melalui pendeta, karena saya tidak pernah belajar soal agama, saya tidak pernah belajar soal leluhur. Semua itu datang dengan spontan. Semua itu datang dengan sesuai seperti air mengalir. Prosesnya semua berjalan. Saya belajar dari alam. Saya belajar dari alam. Nah itu. Saya tidak pernah belajar seperti sekolah. Saya belajar dari alam. Semua natural. Ya, mohon maaf ya. Apabila saya bukan memang ada temperamental saya, tapi saya coba counter dengan harus menghormati perbedaan. Ya. Bila kau bawa Yesusmu ke saya juga punya Yesus. Mari kita adu Yesus siapa yang paling benar. Nah itu dia, ya. Bila saudara membawa Yesusmu, mengatakan Yesusmu yang paling benar, saya juga punya Yesus. Mari kita adu. Kebenaran Yesus siapa yang paling benar? Siapa Yesus yang memberikan mukjizat itu kepada manusia? Ya, Yesus itu tidak pernah, dan di kitab suci tidak pernah mengatakan Yesus itu memberikan mukjizat kepada pangkat seseorang, tapi kepada manusia yang terpilih. Itu tertulis di kitab, ya. Jadi jangan salah paham. Mari kita bantu orang. Bantu dengan caramu orang, saya bantu dengan cara saya orang. Ya, di kitab itu ada yang jahat, ada yang baik. Itu sudah tertulis di kitab masing-masing seluruh agama. Jadi jangan selalu kita mengatakan agama saya yang paling benar. Kalau agamamu yang paling benar, agama Tuhanmu apa? Nah itu saya tanya dulu. Kalau agamamu paling benar, agama Tuhanmu apa? Coba siapa yang bisa menjawab? Ya, kalau agamamu paling benar, agama Tuhanmu apa? Ya, itu yang tidak kalian pahami, saudara-saudara tidak pahami. Yang beragama itu bagaimana, bertuhan itu bagaimana. Ya, gimana Amang Buru pertandingannya Amang Buru? Nggak pertandingan, nggak ada yang datang ke rumah saya, nggak ada yang berani, nggak ada yang berani ke rumah saya, nggak ada. Hanya ngomong doang orang di medsos itu menjelek-jelekan nama saya, ngomong kek baik, nggak ada. Ya, nggak ada ya. Ya, jadi tadi jam 10 ada orang ke rumah saya tidak live kan, walau itu mencabut sebuah jarum santet ya, tapi rahasia namanya. Saya tidak perlu kasih tahu siapa, karena itu saya harus jaga privasinya. Privasi orang yang datang ke rumah saya harus saya jaga. Tidak perlu saya publish orangnya. Walaupun saya posting begini-begini di medsos, itu hanya sebuah pikiran saya yang harus saya tuangkan. Saya tidak pernah katakan siapa orangnya. Yang meminta cincin, meminta pelaris, meminta penjaga badan, saya tidak pernah katakan siapa itu di medsos. Hanya sebuah cuitan aja, ya, hanya sebuah cuitan aja. Masih mau jawab? Ya jelas itu, ya jelas itu. Ya, saya juga percaya ke Yesus Kristus. Saya itu terlahir Kristen. Ya, terlahir Kristen. Ya, waktu
contohnya di HKBP ada Monjo, ada SSA, saya di tengah. Karena saya tidak mau jadi SSA, saya tidak mau jadi Monjo. Karena kalau saya pilih salah satu berarti saya akan masuk di pertikaian. Jadi saya masuk gereja di Monjo, saya masuk gereja di SSA. Nah ini sandata saya. Karena kenapa? Saya tidak mau memilih salah satunya, saya mau di tengah. Waktu HKBP berdebat dulu, saya di tengah. Saya tidak mau memilih SSA sama Monjo. Karena di saat saya memilih salah satunya, saya akan ikut perdebatan. Ya, jadi saya selalu di tengah. Jadi ingat ya, jangan antipati dengan dukun atau paranormal atau dadu. Memang ada dadu dukun atau yang jahat ya, pasti ada. Yakin ya ada itu. Pendeta juga ada kok yang jahat. Ya, ada juga pemuka agama yang jahat. Jadi kita nggak usah terlalu mendiskreditkan seseorang itu, jangan terlalu kita diskreditkan ya. Kita akui itu dadu atau dukun itu ada yang jahat ya, pemuka agama juga ada yang jahat. Di dunia ini sudah diciptakan Tuhan itu yang jahat dan yang baik. Dia bisa berkamuflase ke jabatan seseorang ya. Dia bisa seolah-olah seorang pendeta, seolah-olah jadi dadu. Itu sudah tertulis itu di kita. Ya, itu sudah tertulis. Jadi kadang hanya kita kurang memahaminya. Kita selalu banyak berdebat, tapi kita tidak tahu kapan akan membantu orang, kapan aksinya. Selalu kita hanya berdebat soal kitab isi kitab itu, tapi aksi kita tidak ada. Ya, itu yang penting saya tekankan. Terima kasih sudah banyak yang menonton live saya, mencapai melewati 500 orang tapi belum mencapai 1000 orang. Ya, mohon maaf ya. Saya ucapkan terima kasih. Saya bukan mengajari, saya bukan menggurui, tapi hormati perbedaan. Ya, di negara maju sana, di Amerika sana, yang nggak beragama pun sama hak dan kewajibannya di negara itu. Kita di negara Indonesia nggak makan yang beragama. Di Amerika sana yang nggak beragama itu makan. Di negara Eropa sana yang nggak beragama itu makan. Di Indonesia yang beragama itu nggak makan. Jadi nggak usah terlalu bangga ya. Banggalah bisa membantu orang. Banggalah bisa membuat yang terbaik buat orang. Jangan hanya bangga saya punya agama ya. Nah itu nggak bagus. Sesekali bukalah yang lebih maju. Konten-konten yang membuat pemikiran kita terbuka akan dunia luar. Kalau hanya agama yang akan kau pelajari, kau baca terus, kamu akan risih sama orang lain. Kamu nggak akan bisa duduk dengan agama orang lain, ya. Nah itu dia. Saya itu bisa duduk dengan agama siapapun, mau haji, mau biksu, sama saya sama saja, ya. Jadi harus mari berpikiran kita harus universal. Ya, harus universal. Di saat agama itu saudara dalami lebih fanatisme berlebihan, itu akan merusak NKRI. Ya, agamamu itu dikasih izin di negara ini beragama, ya itu diingat ya. Bukan Tuhan yang memberikan agamamu itu punya izin di negara ini. Saudara berkhotbah, saudara membuat gereja itu negara yang memberikan izinnya, bukan Tuhan. Harus kita pahami itu. Ya, jadi kita harus bersifat universal. Sekarang kita nggak paham. Undang-undang dasar negara Indonesia lebih tinggi daripada agama di negara ini. Semua agama diatur Undang-Undang Dasar 45, bukan diatur oleh Tuhan. Jadi jangan salah paham. Kalau Undang-Undang Dasar 45 melarang orang beragama, tidak bisa Anda beragama. Ya, Undang-Undang Dasar 45 lebih tinggi di negara ini. Nggak usah dulu jauh dari ngomongin agama orang. Kenapa di Indonesia sampai ada PKI? Kita nggak ada agama ini. Nggak percaya sama Pancasila, nggak bisa. Izin beribadah, izin membangun ibadah itu diatur undang-undang, bukan diatur Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatur, ngapain minta izin daripada undang-undang di negara pemerintahan Indonesia?
Jadi mari hormati perbedaan, hormati NKRI, tunduklah di bawah NKRI, jaga perdamaian, kesatuan dan persatuan. Nah itu yang penting. Kalau agamamu yang kau tonjolkan nanti ribut orang. Ya, begitu juga Islam, Kristen, Buddha dan Hindu tuh jadem-jadem aja dulu, nggak pernah ribut. Ya, nggak tahu di Danau Toba itu agama Buddha itu sudah menyebar, mereka diam-diam, ya. Ada sudah banyak kelenteng di kawasan Danau Toba, kurun waktu yang tidak kita ketahui. Ya, saya yang berbicara itu banyak orang yang ribut. Ya, kelenteng agama orang lain di Danau Toba sudah banyak, tidak ada yang ribut. Saya hanya ngomong seperti saya tidak pernah mengajarkan agama, saya tidak pernah mengajarkan yang salah. Ya, yang kita jaga itu perdamaian, saling menghormati perbedaan. Sangat saya sayangkan pemikiran-pemikiran yang sangat primitif dari sahabat-sahabat saya, penonton, pemirsa yang tidak berpikiran edukatif, yang tidak berpikiran luas, pemikirannya sempit, ibarat anak gadis yang sangat sempit. Ya, mari kita bangun Indonesia, mari kita bangun orang Batak, mari kita bangun Danau Toba dengan sebuah perbedaan yang bisa bersatu. Jangan perbedaan itu memisahkan kita, tapi perbedaan itu harus bisa menyatukan kita. Berbeda opini tapi tujuan kita sama, bagaimana membangun manusia yang berpendidikan, yang kreatif, bukan agamais. Agamais akan membuat kita berbeda-beda. Ya, mari kita bersahabat, mari kita berteman, mari kita berjalan bersama, membantu orang, saling membantu. Itu yang penting. Ya, mohon maaf kalau saya ngoceh terus ya, karena tadi saya baca semuanya, aduh, saya kurang srek gitu dengan komentar-komentar yang membawa nama Yesus. Ya, saya tidak pernah memaksakan apa yang saya yakini kepada saudara-saudara. Saya hanya menunjukkan sebuah mukjizat itu saja. Ya, itu berkat dari Tuhan. Berkat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan berkat itu kepada leluhur langsung kepada saya. Kenapa? Kalau saya itu bisa menyembuhkan orang langsung, dengan hanya melihat, dengan hanya memegang, itu berarti saya itu Tuhan Yesus. Ya, tak ada yang bisa menandingi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus itu membuat sebuah proses kepada seseorang untuk menyembuhkan penyakit seseorang. Gak mungkin, di mana-mana pun gak ada itu, hanya dipegang saja manusia memegang seseorang itu langsung sembuh. Itu tidak mungkin, mustahil. Itu sudah menyerupai Yesus, ya. Hanya Yesus yang bisa memegang seseorang, melihat seseorang hari itu sembuh, tidak sapalah sampai 2 kali. Biar kita paham, ya. Ya, hanya dipegang, dilihat bisa sembuh, hanya Tuhan Yesus yang bisa seperti itu. Karena kita itu, kami itu manusia, Tuhan Yesus itu membuat sebuah proses dan menguji saya juga. Harus sabar membantu orang. Kalau hanya bisa saya pegang sekali orang, ya saya udah pasti sama dengan Yesus. Itulah perbedaan saya dengan Yesus. Ya, jadi mari. Kalaupun ada orang yang punya talenta, mari kita hormati. Yang penting dia bisa menyembuhkan orang. Nanti ada saatnya saudara, keluarga saudara, teman saudara, kerabat saudara meminta bantuan kepada seseorang di luar yang tidak selama ini tidak saudara yakini. Ya, mukjizat itu Tuhan itu sudah mengatakan Dia akan membuat sebuah mukjizat dengan berbagai macam cara. Mau dari orang, melalui dari ini, dari ini. Banyak mukjizat yang dibuat Tuhan. Mukjizat itu harus Anda pahami apa itu mukjizat. Ya, Tuhan itu sudah mengatakan saya akan datang dengan mukjizat. Bisa menjadi seorang paranormal, bisa menjadi seorang anak, bisa menjadi dari seorang ibu, bisa menjadi seorang pengemis, bisa dari seorang pendeta, bisa dari seorang pemuka agama. Dia akan membuat sebuah mukjizat dari siapapun. Itu tertulis di kitab siapapun. Ya, makanya kalau tidak paham Alkitab, tidak usah ngoceh ke saya, ya.
Zaman sekarang kan udah gampang, gak usah beli Alkitab. Kita mau baca Alkitab di sini udah langsung buka, ya, dapat semuanya. Jadi mohon maaf kalau saya berbicara seperti itu. Mari, mohon maaf ya. Mari kita dengan cara kita masing-masing membantu orang, bukan dengan cara berdebat. Berdebat itu tidak akan bisa menyelamatkan orang. Aksi yang perlu membantu orang, bukan perdebatan. Ya, saya selalu berjalan di jalan yang benar, ajaran yang benar. Ya, ajaran baik dari Tuhan itu yang saya jalankan. Walaupun kadang saya melenggok gitu ya, itu karena saya manusia. Saya bukan manusia sempurna, ya. I am not a perfect guy. Ya, mohon maaf ya semuanya ya. Karena sudah malam, mari kita tutup malam. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk di jalan yang baik dan benar sesuai dengan keyakinan dan ajaran kita yang kita yakini, yang Anda yakini dalam sebuah agama yang kau yakini, tapi tujuannya adalah sebuah kebenaran yang berjalan di jalan yang lebih benar. Amin. Amin. Mohon maaf bila ada ucapan dan perkataan saya yang salah, bila ada yang hilap dari ucapan saya menyinggung perasaan saudara, saya mohon maaf ya. Dengan kata dari hatiku yang paling dalam, apabila ada ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Oras, Majujua, Indijua, Rahayu, Walau Jati Namaste, Om Swastiastu, Salam Kebajikan, Namo Buddhaya.